Halo penghuni bumi, sehat selalu bagi kalian. Sebuah film yang berjudul Special Delivery, di mana film ini baru saja dirilis pada tahun 2022, yang mana awalnya saya hanya ingin mereview film ini atas permintaan salah satu warga bumi berinisial Maizena. Akan tetapi setelah menontonnya ternyata film ini cukup memacu hormon endorfin saya, sehingga tidak perlu berlama-lama lagi untuk bercengkrama. Jadi langsung saja kencangkan volume, pinjam salon di kelurahan setempat jika tidak ada handsfree, sisipkan tangan di tempat seharusnya dia berada. Jangan lupa untuk menggunakan pengaman dan selamat menonton. Di awal film kita diperlihatkan oleh sosok wanita muda bernama Eun-ha, yang mana ia berada di suatu tempat untuk mengambil sebuah mobil rongsokan tepatnya, kemudian membawa mobil tersebut ke tempatnya bekerja. Terlihat dari gaya apalagi caranya menutup pintu mobil menunjukkan bahwa wanita ini bukanlah seorang amatiran. Eun-ha sendiri bekerja sebagai pengantar khusus, namun yang dimaksud di sini bukanlah pengantar biasa, akan tetapi pengantar spesialis yang akan mengantarkan apapun termasuk yang bersifat ilegal, sekalipun itu adalah sebuah bom atom dengan jaminan 100% sampai di tempat tujuan. Selesai membawa mobil rongsokan, Eun-ha mendapatkan tugas dari atasannya yang bernama Baek, ini dia orangnya, untuk menjemput dan mengantarkan klien. 저녁에 특성 하나만 하자. Di malam harinya, Eun-ha menuju ke alamat tujuan, dan setelah memastikan identitas orang yang memesan jasanya, Eun-ha membuka pintu mobilnya. Namun ketika si pemesan melihat Eun-ha, dirinya justru terkejut karena ia tak menyangka bahwa yang akan menjadi sopirnya adalah seorang wanita. Belum tahu dia. Sesaat si pemesan ingin membatalkan jasa antarnya, namun karena keadaan yang begitu mendesak, mau tak mau si pemesan harus masuk ke dalam mobil Eun-ha. Dan ketika Eun-ha mulai mengendarai mobilnya itulah, si pemesan dibuat terkejut oleh kemampuan Eun-ha. Berhasil meloloskan diri dari kejaran dan sampai di tempat tujuan dengan cepat dan selamat, si pemesan meminta Eun-ha agar mau bekerja padanya. Hal itu dilakukannya karena dia sangat tertarik dengan kemampuan Eun-ha. Akan tetapi Eun-ha menolaknya dan pergi begitu saja. Sementara itu di tempat lain, pria bernama Kim Do-sik yang tinggal bersama anaknya Seo-won terlihat mengambil sesuatu yang disembunyikannya, yang mana benda tersebut merupakan satu-satunya kunci keamanan berangkas dengan banyak sekali uang di dalamnya. Berangkas itu sendiri merupakan milik sesosok jelebau yang bernama Kyung-pil. Ini dia orangnya, yang merupakan atasan Do-sik di industri perjudian sekaligus polisi juga penjahat di film ini. Sesaat kemudian Do-sik melihat berita tentang dirinya yang melakukan praktik kolusi dengan pejabat pemerintah sehingga menyebabkan kerugian besar terhadap situs judi milik Kyung-pil. Membawa kunci berangkas serta menyebabkan kerugian terhadap Kyung-pil menempatkan Do-sik berada di posisi bahaya sehingga membuatnya harus segera pergi jauh. Dan karena tak ingin dirinya dikenal oleh siapapun, bersama anaknya, Do-sik membuat paspor palsu pada seorang pria yang bernama Kibang. Tak ingin Do-sik tertangkap sebelum menaiki kapal yang telah dipesannya, Kibang kemudian meminta Do-sik untuk memesan pengiriman khusus tempat Eun-ha bekerja, yang mana tentunya dengan memesan pengiriman khusus tersebut dapat dipastikan Do-sik dan anaknya akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sementara itu Kyung-pil yang merupakan penjahat namun tidak terlihat seperti penjahat, terus terlihat seperti apa coba? Baru saja menyadari bahwa dirinya telah kehilangan kunci keamanan berangkas. Untuk itulah ia kemudian membunuh bawahannya yang merupakan rekan kerja Do-sik. Kyung-pil kemudian menghubungi Do-sik dan meminta Do-sik untuk menyerahkan kunci keamanan. Namun tentu saja Do-sik menolak akan hal tersebut sehingga membuat Kyung-pil marah. Di sisi lain, Eun-ha diperintahkan oleh Baek untuk menerima orderan yang didapatkannya dari Kibang, dan tentu saja orang yang harus diantarkannya adalah Do-sik. Awalnya Eun-ha menolak orderan tersebut, namun karena rayuan si Baek, Eun-ha setuju untuk mengantarkan Do-sik ke tempat tujuannya, yaitu pelabuhan Pyongyang, guna melarikan diri dari kejaran Kyung-pil. 의뢰인 사진이고 동승 잘 합니다. 나머지는 현지 조달하고 애매한 상황일 땐 형, 봤나 보다.
Ketika Dosik sedang menunggu jemputan di tempat persembunyiannya, ia mendengar suara mobil, kemudian bergegas keluar untuk melihat. Namun alangkah terkejutnya Dosik ketika mengetahui bahwa yang datang ternyata adalah Kyung Pil beserta anak buahnya. Mengetahui akan terjadi hal buruk yang terlintas pada pikiran Dosik saat itu hanyalah menyelamatkan anaknya. Untuk itulah Dosik memberikan kunci berangkas kepada Seo-won, kemudian meminta Seo-won untuk pergi meninggalkannya. Sesaat setelah kepergian Seo-won, Kyung Pil berhasil menangkap Dosik kemudian menghajarnya. Dan ketika tidak mendapatkan benda yang dicarinya, secara otomatis pemikiran Kyung Pil tertuju pada anak Dosik, yaitu Seo-won. Sementara itu mengikuti arahan dari sang ayah, Seo-won berhasil menemukan mobil yang akan mengantarkannya, akan tetapi Eun-ha mengacukan Seo-won karena yang datang bukan si pemesan jasa antar sendiri, melainkan anaknya. Namun beberapa saat kemudian Eun-ha membuka pintu mobilnya, kemudian membawa Seo-won kabur dari kepungan anak buah Kyung Pil. Di sebuah jalan Eun-ha dihadang oleh Kyung Pil, sedangkan Dosik yang tertunda kematiannya berusaha menghalangi Kyung Pil, sehingga Eun-ha yang membawa anaknya berhasil melarikan diri. Sayangnya Dosik benar-benar harus tewas tertabrak oleh mobil milik Kyung Pil. Berhasil membebaskan diri dari kejaran Kyung Pil dan anak buahnya, Eun-ha kemudian berhenti di suatu tempat lalu meninggalkan mobilnya berikut Seo-won yang masih berada di dalamnya. Seo-won yang tak tahu harus kemana karena memang dirinya tak mengenal siapa-siapa lagi, tak punya pilihan lain kecuali mengikuti kemanapun Eun-ha pergi. Dan tanpa mengetahui bahwa ayahnya telah tewas, Seo-won meminta Eun-ha untuk menemaninya hingga sang ayah menghubunginya. Seo-won juga menunjukkan uang yang dibawanya sebagai pembayaran atas pekerjaan Eun-ha dan akan memberikannya jika dirinya telah bertemu dengan ayahnya. Dengan setengah enggan, Eun-ha kemudian membawa Seo-won bersamanya lalu menghubungi Baek atau bosnya sendiri untuk mempertanyakan apa yang harus dilakukannya. Yang mana Baek kemudian memberi sebuah ide agar Eun-ha membawa Seo-won ke tempat untuk merawat anak-anak dan meninggalkannya di sana. 근데 문장은 반칙이에요, 아줌마. 아줌마라고 하지 마. Ketika sampai di sebuah tempat, bos Baek telah memerintahkan seseorang dari panti perawatan anak-anak untuk menjemput Seo-won. Dan setelah menyerahkan Seo-won, Eun-ha pun pergi begitu saja. Namun tak berapa lama kemudian seolah ada sesuatu yang membuat hatinya tergerak, Eun-ha kembali dan mencari Seo-won. Dan ketika Eun-ha mendapati Seo-won yang terjatuh karena berusaha melarikan diri, Eun-ha merasa lega. Karena bagaimanapun juga Eun-ha akan merasa bersalah jika terjadi sesuatu kepada Seo-won. Sementara itu di kantor polisi, Kyung Pil yang menjabat sebagai kepala memberikan berita palsu kepada seluruh anak buahnya bahwasanya Eun-ha melakukan pembunuhan terhadap Dosik kemudian menculik Seo-won. Selesai membuat laporan palsu bersama salah satu anak buahnya, Kyung Pil mendatangi Ki-bang, kemudian menghajar Ki-bang hingga wajah Ki-bang rungsep, atau lebih tepatnya menjadi lebih mirip bakwan yang baru saja terlindas oleh odong-odong. Setelah mendapatkan informasi, Kyung Pil segera pergi meninggalkan tempat Ki-bang. Yang lucu adalah Kyung Pil memerintahkan Ki-bang untuk segera pergi ke rumah sakit karena lukanya terlihat parah. Bahkan Ki-bang pun sempat mengatainya, namun Kyung Pil bukannya marah, ia justru bersikap seolah merasa bersalah karena anak buahnya menghajar Ki-bang begitu parah. Kita kembali kepada Eun-ha. Setelah berbelanja di supermarket dan mencuri sebuah mobil, ia kembali ke hotel tempatnya menginap. Ketika sampai, Eun-ha mendapati Seo-won sedang melihat berita yang menyatakan kematian ayah Seo-won, hingga membuat Seo-won menangis sejadi-jadinya. Tanpa Eun-ha ketahui, di lobi hotel tempatnya menginap telah ada sekumpulan polisi yang datang untuk menangkapnya. Namun dengan sebuah trik yang sangat sederhana, dirinya berhasil membawa Seo-won keluar dari kamar. Dan dengan menggunakan penyamaran, Eun-ha berusaha untuk meloloskan diri. Namun justru Kyung Pil mengetahuinya. Di dalam lift, Kyung Pil menodongkan senjatanya terhadap Eun-ha, diiringi oleh Seo-won yang dengan leluasa mengompol. Namun sejurus kemudian Eun-ha berhasil merebut senjata Kyung Pil dan melarikan diri berkat bantuan Seo-won. 아저씨가 찾는 거. Gagal dalam upaya penangkapan Eun-ha, Kyung Pil kembali ke kantornya dan di sana ia kedatangan seorang anggota Badan Intelijen Negara bernama Myong. Tanpa mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi, Myong turut campur tangan dalam upaya penangkapan Eun-ha dan tak membutuhkan waktu yang cukup lama. Dengan keahlian khusus yang dimilikinya serta anak buah yang sigap, Myong berhasil melacak keberadaan Eun-ha.
Kembali kepada Eunha, setelah lolos dari upaya penangkapan Kyung Pil, Seo-won mengatakan bahwa dirinya sebenarnya mempunyai seorang ibu kandung. Setelah menyelidiki dan mencari tahu keberadaan alamat dari ibu kandung Seo-won, Eunha menuju ke alamat tersebut. Sayangnya ibu kandung Seo-won tak menginginkan keberadaan Seo-won. 씀찾으면서 막 궁금해하지 마요. Ketika kembali, Eunha mengatakan yang sebenarnya kepada Seo-won, namun Seo-won justru marah dan mengira bahwa Eunha telah berbohong. Tak berapa lama berdebat, secara tiba-tiba anak buah Kyung Pil memukul Eunha dari belakang dan membuatnya tersungkur. Menurut aturan, jika seseorang mengalami pukulan yang sangat keras di bagian belakang kepala dapat berakibat fatal. Namun karena ini hanyalah sebuah film yang bersifat menghibur, maka pukulan yang dialami Eunha hanya sebatas lemparan bakpao minggu lalu, yang walaupun keras namun tidak berakibat fatal. Sehingga Eunha pun bangkit dan melakukan perlawanan terhadap anak buah Kyung Pil. 괜찮아? 말 좀 해. 따위로 움직여. Di menit berikutnya Eunha berhasil menyelamatkan diri juga Seo-won. Hanya saja beberapa saat kemudian Eunha terpaksa pingsan akibat luka yang dialaminya. Dengan menangis sejadi-jadinya, Seo-won kemudian meminta pertolongan pada orang lain. Beruntungnya ada seorang ibu muda yang bersedia menolong dan memberikan tumpangan. 돈 있는 거 맞지? Sementara itu di sebuah rumah sakit, salah satu anak buah Kyung Pil yang dipercaya untuk menghabisi Eunha justru terkapar dalam keadaan diperban sana-sini. Namun dirinya justru harus terbunuh di tangan Kyung Pil sendiri karena Kyung Pil menganggap anak buahnya tersebut tidak becus dalam menangani pekerjaannya. Kembali lagi kepada Eunha dan Seo-won. Di sini Seo-won telah memberikan semua uang yang dibawanya kepada ibu-ibu yang telah menolongnya hanya sebagai ucapan terima kasih sekaligus pembayaran atas mobil si ibu penolong. Tak berapa lama kemudian Eunha menghubungi Baek dan meskipun awalnya Baek memarahi Eunha, namun tak lama kemudian Baek meminta Eunha untuk kembali ke tempatnya. Tak hanya itu, Baek juga berniat membuat paspor baru untuk Seo-won dan mengirimnya ke suatu tempat agar tidak ada lagi yang mencarinya. Ketika Eunha sampai di tempatnya bekerja, Eunha memberikan kunci berangkas kepada Baek. Baek juga berniat untuk menyerahkan kunci berangkas tersebut kepada Kyung Pil agar tidak terjadi lagi masalah di keesokan harinya. Akan tetapi Kyung Pil yang telah mengetahui keberadaan Eunha telah menyiapkan semua anak buahnya untuk menyerbu tempat Eunha berada. 사람 하나하고 애새끼 하나. Sementara itu anak buah Miyong yang melakukan penyelidikan menemukan watchphone milik Do-sik yang sengaja dibuang sebelum dirinya tewas. Dan dari watchphone tersebut, Miyong mengetahui bahwa pembunuh yang sebenarnya justru adalah Kyung Pil sendiri. 쫓는 게 아니라 지가 살인범이었네. Sesaat setelah Eunha meninggalkan Seo-won, Kyung Pil beserta anak buahnya datang ke tempat Baek dan menghajar Baek. Ketika dihajar, Baek sempat menekan tombol pengeras suara hingga terdengar oleh Asif, salah satu anak buah Baek yang sedang menjaga Seo-won. Sehingga Asif berinisiatif untuk menyembunyikan Seo-won kemudian berniat untuk membantu Baek. Namun sebelum sempat membantu, Asif justru tertangkap oleh anak buah Kyung Pil. Melihat kekejaman Kyung Pil terhadap Asif membuat Baek merasa tidak tega hingga dirinya mengatakan akan menyerahkan apa yang dicari oleh Kyung Pil. Namun bukannya menyerahkan kunci berangkas, Baek justru mengambil sebuah shotgun kemudian membunuh beberapa anak buah Kyung Pil. Akan tetapi perlawanan Baek tersebut tidak berlangsung lama karena Kyung Pil berhasil menembak Baek hingga membuatnya tewas. Eunha yang sebelumnya merasa tidak enak hati hingga membuatnya harus kembali ke tempat Baek pun mendengar suara tembakan dan dengan berhati-hati dirinya mengendap-endap untuk melihat apa yang terjadi. Setelah membunuh Baek dan menemukan kunci berangkas, Kyung Pil memerintahkan anak buahnya untuk mencari Seo-won. Sedangkan Eunha sendiri yang dari tadi mengendap mengetahui bahwa anak buah Kyung Pil telah menemukan Seo-won. Eunha juga melihat bosnya sendiri telah terkapar tak bernyawa. Atas dasar penglihatannya itulah Eunha mengambil obeng yang ada di sakunya kemudian menghabisi semua anak buah Kyung Pil. Bayangkan sob, hanya sebuah obeng loh itu. Gimana kalau kunci busi ya?
di akhir pertarungan, Eun-ha harus berhadapan dengan Kyung-pil yang menyandera Seo-won. Dan setelah melempar Seo-won ke dalam laut, Kyung-pil menembak Eun-ha. Namun sesaat kemudian Eun-ha juga berhasil menusuk Kyung-pil dengan obeng, juga mendorongnya masuk ke dalam laut. Ketika di dalam laut, Kyung-pil memborgol kaki Eun-ha, yang mana borgol tersebut juga terkait dengan tangannya. Setelah memborgol Eun-ha, Kyung-pil kemudian menarik Eun-ha untuk tenggelam ke dasar laut bersamanya. Sedangkan Seo-won sendiri berhasil terselamatkan oleh Mi-young dan timnya yang baru saja tiba di tempat kejadian. Beberapa lama kemudian setelah kejadian tersebut, Seo-won telah bersekolah dan tinggal di sebuah panti asuhan. Ketika pulang dari sekolah, terlihat ada sebuah mobil yang mengikutinya. Dan saat Seo-won mencari tahu siapa yang mengikutinya dari tadi, Eun-ha muncul dari balik mobil tersebut. Kemudian film pun usai. Lah kok bisa? Perlu kalian ketahui sob, kenapa Eun-ha bisa selamat? Itu karena sesaat sebelum Eun-ha tenggelam, di sana terlihat alat yang biasa digunakan Eun-ha untuk membobol mobil tenggelam bersama dirinya. Atau dengan kata lain, Eun-ha berhasil selamat karena ia menggunakan alat tersebut untuk membebaskan dirinya. 빨리 타 데려다 줄게. 빨리. Nasihat dari saya untuk kawan-kawan sekalian, jangan sekali-sekali membiasakan diri terhadap hal-hal yang negatif, karena sekali terjerumus maka akan sulit bagi kalian untuk melepasnya. Untuk hal negatifnya tentu kalian bisa menilai sendiri, karena jika menurut saya sebuah hal adalah negatif, namun belum tentu kalian juga menilainya demikian. Saya Ten beserta seluruh kru yang belum ada sama sekali pamit mohon diri, awali pagimu dengan foto Aji Rafal. Wow! Baby